Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom ya, terutama buat yang ada di rumah yang menyaksikan melalui live streaming GBI Trate. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Seperti subtema bulan ini gereja kita dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah iman kita bahwa Bapa kita yang di surga mendengar setiap seru doa kita ya. Mari kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan pujian bahwa kita ada ketenangan di dalam Bapa kita. Mendengar setiap seru dan doa kita, karena Dia akan memulihkan setiap hati-hati yang terluka pada pagi hari ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan. Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita
kita nyatakan dengan iman, kuasa dari tempat maha tinggi akan hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, bahwa kuasa Allah ada di tempat ini, mengadakan mujizat yang luar biasa pagi ini. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, tempat kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan anak kita. Haleluya. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, karena Dia hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Haleluya. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kuasa dari tempat maha tinggi itu benar mengalir di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini Bapa. Kami rasakan Tuhan pemulihan dalam hidup kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita rasakan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Kuasa iblis telah dipatahkan oleh karena kebangkitannya. Kita nyanyikan kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah
rasakan. Haleluya. Adalah umat pemenang, bangsa yang kudus, imamat rajani. Amin, saudara. Hidup, Dia bangkit, naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita adalah umat pemenang. Kita merasakan kebebasan pada pagi hari ini. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kebebasan kita, bahwa kita telah diampuni dosa kita. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pagi ini kita haus akan firman Tuhan. Amin. Karena dengan mendengar iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan. Amin. Mari kita percaya bukan karena melihat, tapi karena mendengar setiap firman Tuhan yang dikabarkan, yang diberitakan. Haleluya Yesus.
Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita dengan yakin katakan bahwa kita percaya bukan karena melihat, tapi karena setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Tuhan sendiri. Karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia adalah firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia mendengar seru doa kita. Dia mendengar apa yang kita inginkan. Dia menjawab lebih dari apa yang kita perlukan. Karena Yesus mendengar, Yesus menjawab setiap seru doa kita pada waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi katakan dengan iman bahwa Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan melihat bahwa Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Mari saya undang pendeta pertama Yosef Solid untuk ke depan. Kan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Maha besar Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami Tuhan, yang begitu memperhatikan kami Tuhan. Karena Engkau ingin kami ada di tempat Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar suara hati-Mu Tuhan. Pakai hamba yang bukan siapa-siapa, tapi karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu boleh Engkau izinkan untuk membukakan rahasia ilahi. Tuhan Yesus berkati kami semua,
lawat kami satu persatu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing, pribadi masing-masing, agar kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Seperti tadi WL sampaikan, setengah jam yang lalu kita sudah di swab, ya diperiksa, dan ternyata saya lulus untuk membuka masker. Haleluya, puji Tuhan. Ya, slide-nya sudah, ya, oke. Ibu sekalian, tanggal 10 bulan lalu saya di WA oleh Yosi, ya, di WA dapat tugas ini nih dengan tema dengan judul dari Filipi 4 ayat 6 ya. Pada saat saya menerima tugas itu, saya sedang dalam kesulitan. Wow, kesulitan terbesar abad ini. Yaitu apa? Saya dititipin cucu 1 minggu. Biasanya saya dititipin cucu paling ya sejam 2 jam main. Oh dadah, ini ketemu lagi ya, main lagi. Enteng, kecil. Sehari, wah pagi sampai sore pernah dititipin, oh ya main lagi ya, aduh gak enteng. Ternyata 1 minggu, waduh berat sekali ya. Itu jam 10 malam masih loncat atas, wah coba, saya baterainya di sebelah mana itu PH. Jam 10 udah tidur. Bangun lagi, Akung pengen roti, ampun. Jam 3 subuh bangun, cari mamahnya, enggak ada, ya terpaksa saya eyong tidur lagi. Jadi saya kurang tidur, besok paginya bisa tidur. Paginya bangun dah, hidung saya digini-gini, kung, pedah, ambil sepedahan. Seminggu tuh, waduh segar itu baru tahu. Oh saya bilang sama istri saya, untung Tuhan tuh adil. Kita dikasih anak waktu udah tua, kebayang tuh seminggu, apalagi berbulan-bulan ya. Ibu sekalian, apa hubungan dengan firman Tuhan saat ini? Saudara sekalian, saya dapat temanya di Filipi 4 ayat 6 berkata begini, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kasih judul rahasia kekuatan ilahi. Kenapa? Saya tanya, kalau Paulus kok bisa kuat? Ini anak kecil yang baru 2 tahun ya. Udah ampun Tuhan, udah ampun-ampunan loh ya. Ini Paulus saya duga, saya perkirakan begini. Paulus itu lahir tahun 3 Masehi. Dia meninggal, mati sebagai syahid, mungkin sekitar, mungkin dipancung ya, karena nggak jelas ini dipancung, sekitar tahun 67 Masehi. Jadi dia pada umur 64 dia mati di Roma. Jadi ketika dia nulis surat Filipi ini, umur kira-kira 64 tahun kira-kira. Tetapi ketika dia di Filipi, ini surat buat Filipi, tetapi ketika dia di Filipi, diperkirakan umur 61-62, perkiraan saya loh. Jadi seusia saya, bayangkan umur segitu dihajar, di Filipi kan dia dihajar, disesah, dia difitnah dulu, dihajar, dimasukkan penjara yang paling gelap. Dia bisa muji nama Tuhan. Gara-gara budak letik, saya bisa ampun Tuhan, bukan muji nama Tuhan. Saya bilang, apa rahasianya? Iya dong, ya. Ibu bapak sekalian coba, kita kalau udah 65, 60, aduh kita mah udah tua lain sebagainya. Rasul masih bilang begini, kalau aku hidup, aku berikan buah, coba. Dia tambah tua, tambah dekat pada bayangkan udah 60 tahun, 64 tahun udah di penjara tuh di Roma, dia masih bisa bilang bahwa aku dapat menanggung segala perkara di dalam nama Tuhan. Luar biasa. Dan surat Filipi adalah, ibu bapak sekalian, ini adalah seluruh surat Filipi 1-4 adalah itu rahasianya Rasul Paulus. Saya masih ingat buku yang dikasih oleh Bapak Gembala.
buku yang tebal itu Om, di situ bahwa ketika saya buka Filipi, Filipi adalah di situ tercantum rahasia-rahasia kenapa dia bisa tahan pada umur segitu loh. Kita kan tambah tua, sudah tua yang muda aja, enggak bisa. Rasul Paulus tambah tua, dia tambah fight. Badannya apa enggak menurun, luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa? Ya. Kita lihat sedikit di 2 Korintus. Kita nanti akan baca di Filipi semua, tetapi ini 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 ya. Ini hanya sedikit saja yang dia ungkapkan deritanya Paulus. Ya. Begini, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, dia lebih lagi ya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, dan kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa dikurangi 1 pukulan? Supaya enggak kelebihan ya. 3 kali didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kalau baca semua, lebih banyak lagi. Kok bisa sih? Makanya kalau di Filipi itu lihat, dari ayat 1 aja lihat. Ayat 1 ya, Filipi 1 ayat 14 gak ada di slide. Bahwa telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku katanya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan telah memberi kepercayaan. Jadi berani gara-gara aku di penjara. Di penjaranya jadi berkat kok. Bahkan ayat 28 katakan, sehingga gara-gara itu orang tidak gentar lagi melayani Tuhan. Luar biasa. Jadi dia nulis pada umur 64 mau dipancung. Hebat. Jadi ada kekuatan lebih dari Rasul Paulus. Mari kita bertanya, apa rahasianya dia bisa kuat? Kita kembali ke Filipi lagi ya. Filipi 4 ya, ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Ini rahasia pertama. Filipi 4 ayat 2 dan 3 katakan begini. Sudah beres dengan dirinya ya. Temanya begitu yang ke-1. Jadi ayat 2 katakan Audia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama zaman Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Apa yang istimewa? Yang istimewa adalah, Ibu Bapak sekalian, ini bukan karakter Paulus atau Saulus. Karena sebelumnya Saulus itu dia dia berkobar-kobar, mau bunuh orang. Stefanus lagi dirajam, dia lihat, dia setujui kok. Dan dia ingin melakukan lebih besar lagi. Kenapa dia bisa? Kok berubah? Tadi saya kasih judul yang pertamanya adalah apa? Bahwa sudah beres dengan dirinya. Saudara sekalian, jadi pertemuan dia, Paulus dengan Kristus membereskan seluruh hidupnya. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Mari yang belum beres, bereskan. Bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Tuhan kalau hati kita masih terluka? Bagaimana kita bisa jadi kesaksian buat dunia ini kalau hati kita penuh kepedihan? Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau di otak kita, di hati kita masih sirik? Kenapa dia begitu? Kenapa saya begini? Itu belum selesai dengan dirinya. Makanya ini tanda-tanda orang yang belum selesai, belum beres dengan dirinya. Next. Belum beres dengan dirinya, coba lihat yang pertama tadi. Ya, di Kisah Rasul, balik lagi kita keluar dari Filipi, kita Kisah Rasul 9 ayat 1 katakan begini. Kisah Rasul 9 ayat 1 katakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Berkobar hatinya, emosinya gede untuk mencelakakan orang lain. Itu belum selesai dengan dirinya.
Yang kedua, kita lihat di ayat 14. Ya. Kelakuannya orang yang belum beres dengan dirinya, melukai dirinya sendiri. Kita baca. Kami semua rebah ke tanah, ini Paulus cerita. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Ibu bapak sekalian, galah rangsang itu adalah cerita tentang ada pohon di pinggir di Israel sana, di Palestina sana, pohon yang banyak durinya. Bayangkan kalau orang menendang ke galah rangsang, kan orang gila. Dia menentang Allah, ia mencelakakan diri sendiri. Banyak tidak sadar kita kalau belum beres kita dengan Tuhan, kita mencelakakan diri sendiri, tidak mempercayai Tuhan. Ya, kita berusaha sendiri, celaka sendiri. Bahkan mari kita baca Kejadian 4 ayat 7 dan 6 dan 7 katakan begini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram, coba lihat mukanya. Orang kalau belum beres dengan Tuhan, belum beres dengan dirinya sendiri, kelihatan dari mukanya muram. Ayat 7 katakan begini, di Kejadian 4. Apakah mukamu tidak akan berseri? Akan berseri. Jika engkau berbuat baik. Ya, paham ya? Jika engkau berbuat baik, jadi kalau berbuat baik itu bukan untuk orang yang dibaiki, bukan. Buat kita, muka kita berseri. Gak usah ke salon. Berseri. Kenapa? Kita berbuat baik, muka kita berseri. Lalu, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa telah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini peringatan kepada siapa? Kepada Kain. Tapi yang terjadi setelah itu apa Kain? Dia bawa adiknya Habil, dia hajar, dimatiin. Saudara sekalian, mari. Kalau sudah beres dengan dirinya, saudara akan bisa membereskan dengan pasangan kita bisa membereskan dengan keluarga, kita beres dengan segala macam pekerjaan. Indah sekali hidup ini. Kenapa hidup ini kok gelap? Bereskan dengan Tuhan. Hari ini sebelum mengangkat tubuh Kristus, sebelum menikmatinya, bereskan. Tuhan ampuni aku. Semua sudah sering ketemu Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dibuka semua, ya sudah. Fisik kita akan menderita, mental kita juga menderita. Itulah rahasianya kenapa Rasul Paulus bisa begitu luar biasa, karena dia sudah bereskan hidupnya dengan Tuhan. Hari ini, jangan tunggu nanti, capek. Bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Nanti akan keluar. Ya. Kalau udah beres dengan Tuhan, maka akan keluar ya. Yang kedua, next, yang kedua. Kita baca ayat 4 dan 5, katakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Banyak orang bersukacita ayat 4 ini, baca ayat 4-nya aja. 2 dan 3-nya gak dibaca, gak dipelajari. Jadi dia berusaha bersukacita, ketika susah dia bersukacita, sengsara orang ini. Kenapa? Hidupnya belum beres, berusaha bersukacita. Kan menderita, itu sama dengan menendang ke galah rangsang itu. Bersukacita itu memang karena kita sudah beres dengan Tuhan, apapun yang di depan kita, buat kita sukacita, itu mestinya begitu. Bukan sukacita kan bukan. Hendaklah kebaikan hatimu dekat semua orang. Kita baik sama orang lain, bukan supaya dia balikin baikin. Udah dibaikin ya, nggak ngerti tuh. Bau kamsia tuh, kacau tuh. Bukan. Kita baik itu karena Tuhan. Bukan supaya dia gak ke Tuhan. Kenapa? Soal dia baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi baiknya itu karena kita sudah beres dengan Tuhan. Baru kita jadi positive influencer. Jadi pembagi. Jadi beri pengaruh positif pada keliling kita. Bisa kalau sudah beres dengan dirinya. Kalau belum beres, kebaikan kita hanya menyiksa kita. Membuat kita capek.
Rasul Paulus nggak pernah capek. Sadar Rasul bahwa hidup dia berdampak buat banyak orang. Ya. Keluar sedikit dari Filipi, kita baca Matius 5 ayat 9. Katakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi membawa damai itu bukan mendamai-damaikan, bukan karena dia sudah beres, sudah punya damai, dia bagikan damai itu. Dia bagikan damai itu sehingga damai itu dinikmati banyak orang. Bukan lip sync. Jadi yang pertama, bereskan dulu hidup kita dengan Tuhan, kita akan punya kekuatan lebih dari Tuhan, lalu kita akan lakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kebaikan, jadi positive influencer, jadi menjadi pengaruh positif buat banyak orang kalau sudah beres. Lalu setelah itu kita baca yang selanjutnya, naik yang ketiga, baru tema hari ini. Ya. Kita bersandar kepada Allah ya, kepada Tuhan ya. Kita baca ayat 6 dan 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir. Kenapa? Udah beres kok sama Tuhan. Kalau belum beres sama Tuhan, mana kok bisa? Enggak. Orang lain maju, kenapa dia maju? Orang dia susah, rasain lu karena kurang bertobat. Kita jadi orang paling hebat. Orang paling benar di dunia ini. Ya, tapi kalau sudah kita bisa, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Oh, tidak khawatir. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Saya tidak artikan satu kalimat, tetapi secara keseluruhan kita tetap jadi manusia. Ini maksudnya kita tetap jadi manusia, tidak berubah jadi Allah, jadi Tuhan. Banyak anak Tuhan belum apa-apa sudah jadi Tuhan. Jadi kita tetap jadi manusia, jadi kalau takut kita masih punya rasa takut. Oh mesti berani, enggak, mesti rasa takut karena kita masih manusia. Tetapi karena Allah sudah ada di dalam hidup kita sudah beres dengan Allah, rasa takut itu kita berbagi Tuhan. Aku takut. Saya bareng dengan teman saya naik mobil, saya cerita mau ke Jawa Tengah. Cerita di sini tuh ya banyak pesugihan loh, hati-hati banyak ini cerita. Wah dia langsung jangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, tambah keras. Tambah keras tambah tahu, berarti setan tambah tahu kamu takut. Tetapi nggak apa-apa. Jadi kau boleh takut, boleh. Karena kita manusia. Tetapi manusia yang kenal Allah, yang sudah beres hidupnya dengan Allah, dengan Tuhan, sudah beres kehidupannya dengan Allah, sehingga kita bisa mengandalkan Dia. Ya, jadi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita tetap manusia, tidak jadi Allah. Manusia yang kenal Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita. Bukan kita berusaha bagus, damai, tenang, bukan. Tuhan yang kasih. Bisa kalau udah beres dulu. Baru ini, karena saya kasih judul dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Baru bisa. Kalau kita sudah beres, kalau nggak beres, Tuhan ngapa? Ke gereja hanya sebagai rutinitas, reuni lain sebagainya. Tidak. Kita berserah karena kita masih manusia, tetapi manusia yang sudah beres dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dia sudah dekat dengan Tuhan. Kita keluar sedikit ya, dari Filipi ya, ke Amsal 3 ayat 5. Katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal bilang begitu. Jadi bersandar kepada pengertian sendiri itu karena kita belum beres. Tetapi kalau sudah beres, kita akan segenap hati kita bersandar pada Tuhan. Sudah beres dengan Tuhan? Jadi influencer positif,
lalu bersandar pada Tuhan, lalu baru kita lihat ya. Yang keempat ya. Kita baca dalam Filipi 4 lagi ya, ayat 8 dan 9 katakan begini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat kepadaku, yang kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Diubah. Jadi matanya jadi dari mata lalat menjadi mata lebah. Mata lalat lihatnya sampah, kemana-mana dia lihat sampah. Padahal ada yang lebih mewah, dia lihatnya sampah. Mata lebah biarpun di bawah ada pupuk kandang yang bau, dia lihat keindahan, dia lihat bunga, dia nikmati yang manis. Tuhan ubah, naik kelasnya. Matanya lihat keindahan, lihat kemuliaan Tuhan dan setiap perkara yang ada. Itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Satu, bereskan diri dengan diri kita. Jadi pengaruh positif buat banyak orang. Bersandar pada Tuhan lalu bertumbuh. Paradigmanya dirubah, konsentrasinya dirubah, standar hidupnya dirubah. Enggak lihat yang bau-bau, lihat yang wangi-wangi lah. Cium yang wangi-wangi, lihat yang indah-indah. Kan nikmat ya. Itulah yang disebut dengan Rasul Paulus bilang hidup baru. Itulah yang disebut dengan lahir baru. Itulah yang Tuhan mau. Jadi mari ini satu proses buat kita. Ya, sampai nanti kita bisa bilang next. Ya, kita baca. Sehingga Filipi masih di Filipi ya. Di Filipi ya. Bisa berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan ayat 13. Segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kadang-kadang orang baca ini saja bingung. Baca semuanya. Tuhan ajar buat kita agar benar-benar nikmati itu. Ya, mari saudara sekalian. Ya, Tuhan mau kita menikmati kemurahannya. Mari kita ikuti prosesnya. Bereskan dengan Tuhan. Hari ini, di perjamuan ini, Tuhan mau semua kita koreksi diri. Bereskan hidup kita dengan Tuhan. Bereskan dengan diri kita sendiri sampai tidak ada luka dalam hati kita. Tidak ada kepahitan. Sampai ketika kalau ketemu dengan orang yang melukai kita, kita sudah tidak ada apa-apa lagi tuh. Kenapa? Aku sudah sehat, sudah sembuh. Mari, Tuhan mau kita melakukan yang lebih lagi. Mari di musik. Saya sekalian, mari kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
saya minta nanti saudara Agnes yang membuka dalam doa. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami diingatkan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pelayanan kami, sebelum kami melanjutkan hidup kami Tuhan, kami mau membereskan hidup kami mau membereskan di dalam Engkau Tuhan. Supaya apapun yang ada di depan Tuhan, kami boleh selalu mengucap syukur, kami boleh selalu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapak, ajar setiap kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami selalu menerima firman-Mu Tuhan. Bapak, Engkau yang pimpin kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, supaya di hari-hari ke depan kami boleh semakin layak Tuhan, untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu Bapak. Buat terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Bapak juga Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin Tuhan. Bapak biar Engkau yang pimpin, berikan hikmat marifat yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan yang boleh menjadi pelayanan yang dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau yang tumbuhkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus, amin. Kita akan hidup ini adalah kesempatan. Silakan dibebaskan duduk kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Yang ditugaskan silakan maju ke depan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk memperbaiki, untuk memperbaharui hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Agar kami memperbaiki hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui perjamuan ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan Tuhan, Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Engkau sudah bangkit buat kami. Naik ke surga untuk kami juga Tuhan. Dan mencurahkan Roh Kudus buat kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan datang untuk kali yang kedua kali untuk kami juga Tuhan. Untuk menjemput kami di awan-awan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kami melakukan perjamuan ini Tuhan, biarlah Engkau sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau sucikan roti dan anggur ini. Juga Engkau sucikan seluruh indera, seluruh tubuh para pelayan-Mu Tuhan. Sehingga semua boleh layak buat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan. Layakan kami semua Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Layakan kami satu persatu jemaat-Mu ini Tuhan. Untuk menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
masih kuat. Mari yang sudah terima anggur dan roti silakan bangkit berdiri. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari semua kita angkat roti ini. Ya, angkat tinggi-tinggi. Saudara sekalian, mari dengan percaya kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuterima kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian juga dengan anggur ini. Mari kita angkat cawan anggur ini. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan kepada kita. Sebelum, kalau yang saya paling nangkep tadi yang disampaikan oleh Bapak Solihin, sebelum kita bicara yang lebih lanjut,
yang pasti kita harus beres dulu ya dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saya akan membacakan warta jemaat untuk sepekan. Yang pertama, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, yaitu Bapak Dr. Randes Yusuf Komara atau Bapak Hock Chuan pada usia 81 tahun yang merupakan suami dari Ibu Rita Komara dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di Geraha Sentosa Memorial Park. Dan pada kesempatan kali ini Ibu Rita akan menyampaikan sepatah dua patah kata bagi jemaat sekalian. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah begitu memperhatikan kami pada saat-saat Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Saya ingat sekali pada waktu pertama sekali Pak Yusuf itu kena stroke tahun 2000, yang pertama kali datang ke ICU dan berdoa untuk kami adalah Bapak John Samuel. Waktu itu ada di stroke unit di Rumah Sakit Boromius dan Bapak John Samuel datang jam 6 pagi hari Minggu waktu itu akan kebaktian. Sebenarnya Pak Yusuf waktu itu dapat tugas dari Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi malamnya stroke dan yang pertama kali datang adalah Bapak John Samuel. Ya, setelah itu begitu banyak doa yang sudah dinaikkan untuk kesembuhan, untuk kekuatan, mungkin bukan beratus-ratus lagi, mungkin beribu-ribu ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan berkehendak lain ya. Mungkin pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu kepada Bapak dan Ibu Gembala, semua staf dan tim kedukaan, Bapak Yopi, Bapak Albert yang pagi-pagi sekali sudah ada di samping saya di Rumah Sakit Boromius ya. Waktu itu memang anak-anak belum datang, Albert sudah ada bersama-sama dengan saya dengan Ibu Gembala. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang melayani semua kebaktian-kebaktian di tempat kami, di tempat kedukaan, di tempat pemakaman, semua berjalan baik. Terima kasih untuk Beno, untuk Yosi, ya, dan semua saudara-saudara. Saya begitu melihat, saya sangat terharu dan terkaget-kaget begitu ya, melihat perhatian saudara kepada kami. Dan banyak kesaksian yang tentang Pak Yusuf itu yang saya juga nggak tahu ya, apa yang dia perbuat, apa ya. Waktu saya dengar, kami itu terkaget-kaget dari begitu banyak yang dia lakukan yang mungkin dengan diam ya dilakukan, tapi semua itu berdampak sesuatu yang positif begitu ya. Terima kasih sekali semua jemaat yang telah mendukung kami selama kurun waktu yang begitu lama. Saya akan tambahkan kesaksian sedikit. Pak Yusuf itu memang sakit lama ya, beberapa kali stroke ulang, beberapa kali kejang, beberapa bolak-balik ke rumah sakit, masalah stroke
kemudian masalah jantung. Kita itu melakukan pengobatan, pemeriksaan itu di Jakarta. 3 kali kateterisasi jantung, 3 kali dipasang stent, 3 kali Bapak dan Ibu, dan selama kurun waktu yang panjang itu kita hanya bersandar kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang dalam saat yang begitu menyedihkan, saya itu hanya bersandar kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengajar saya langkah demi langkah bahwa mungkin saya harus berdiri sendiri kadang-kadang, memutuskan keputusan-keputusan di dalam bisnis, di dalam sendiri. Tetapi saya tahu Tuhan selalu beserta saya. Mungkin ini, kesaksian ini melengkapi firman Tuhan yang tadi sudah Pak Yosef Solihin sampaikan. Bahwa hanya bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Kadang-kadang mungkin kita berharap kepada keluarga. Pada saat-saat yang penting malah anak-anak saya nggak ada gitu ya. Jadi kepada siapa? Hanya kepada Tuhan kita bersandar. Tuhan ajar ini saya dalam kurun waktu yang begitu lama. Tuhan selalu beserta dengan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jikalau Tuhan masih memberi waktu kepada kita, mari kita lakukan yang terbaik. Kita melayani Tuhan, kita mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dengan waktu yang ada, tidak ada pelayanan yang kecil atau besar, tidak. Semua adalah pelayanan pada Tuhan. Tidak ada berkat yang kecil atau besar, tidak ada. Semua adalah berkat Tuhan. Jadi saudara, jikalau Bapak dan Ibu masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi banyak terima kasih kepada dukungan dari Bapak, Ibu, staf semua di sini, semua jemaat, kepada kami sekeluarga. Dan jangan lupa juga tetap menyelipkan kami di dalam doa-doa saudara. Ya, kita bersama-sama dukung-mendukung di dalam Tuhan, dan Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih. Ya, suatu kesaksian yang luar biasa ya bagi kita semua dan sangat menguatkan, dan kita banyak belajar ya dari almarhum Bapak Yusuf Komara ya, banyak begitu kebaikan yang beliau berikan ya kepada sesama, mengasihi sesama seperti Bapak Yusuf mengasihi Tuhan. Oke, selanjutnya adalah ada berita sukacita Bapak Ibu sekalian, telah lahir putra dari Bapak Ali dan Ibu Irna pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 6 pagi atas nama Baby Samuel Chandra Putra ya. Jadi ya bertambah lagi ya salah satu jemaat kita, khususnya anggota sekolah minggu AB Trate. Dan selanjutnya adalah mari kita bersama-sama untuk dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Ibu yang namanya tercantum, yaitu Bapak Wisuhandi, Bapak Edi Kancahyadi, Bapak Andreas atau Bapak Eng Chuan, Bapak Yohanes Ridwan, Bapak Mariono dan Oma Mari. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan kesehatan mereka sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak memberikan persembahan, bisa melakukan dalam 2 cara. Di belakang ada amplop persembahan, bisa diberikan dan dimasukkan dalam kotak persembahan, atau bisa juga melalui transfer ya ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening yang tertera di layar. Selanjutnya pada pukul 8.45 sampai 9.45 akan ada kebaktian Abi Trate secara onsite maupun Zoom, dan pada pukul 9 sampai 10
akan ada ibadah remaja bertempat di ruang gereja dengan tema Trades of Champion. Awareness Lukas 6 ayat 41. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendengar ya, ada acara Suara Paturyani setiap hari Selasa dan Jumat pukul 4 sore di Radio Maestro 92,5 FM. Kiranya acara Suara Paturyani ini juga bisa jadi berkat bukan hanya untuk kita jemaat Rapet, tapi juga untuk orang banyak ya, dan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dikuatkan juga melalui siaran ini. Akan ada ibadah doa jemaat Rate pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa datang, bisa onsite di gereja ini atau juga bisa disaksikan melalui YouTube GBI Trate. Bapak ya, untuk kaum bapak mari bergabung di acara fellowship kaum pria dan DMBI GBI Paturyani yang akan diselenggarakan hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 19 sampai pukul 20. Temanya adalah jangan mendukakan Roh Kudus dari Efesus 4 ayat 30 dengan pembicara Bapak Teddy Kurnia. Akan diselenggarakan via Zoom dan link akan dibagikan pada hari H via WA. Selamat pagi Paturyani, doa pagi jemaat Paturyani itu akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5.30 melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga ikut ya, sama-sama kita berdoa, bersekutu, berkumpul bersama walaupun via Zoom untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 7 kita akan kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya yang juga hybrid ya, ada juga yang onsite maupun juga live streaming melalui YouTube GBI Trate, dan akan dibawakan oleh pendeta, firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta muda Yosia Nazara. Selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk dibaptis, akan ada baptisan air pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Bapak Ibu yang rindu dapat melakukan pendaftaran ke sekretariat gereja masing-masing. Mari sama-sama kita doakan acara ibadah perayaan 69 tahun Jemaat Trate yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 ya, pukul 7 di tempat ini maupun tadi ya bisa juga disaksikan live streaming melalui YouTube GBI Trate. Kiranya Tuhan yang melancarkan setiap persiapan dan pada hari hanya sehingga acara berjalan dengan lancar dan banyak jemaat yang diberkati ya. 69 tahun bukan waktu yang sebentar. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan Tuhan yang memimpin dan memberkati, kita nggak akan mampu ya. Jemaat Trate bisa ada itu karena Tuhan yang selalu menyertai. Kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian untuk ini ya, melakukan, bagi yang belum divaksin bisa divaksin, atau yang belum di booster juga bisa di booster ya, di Fasiankes atau puskesmas atau manapun tempat yang menyelenggarakan, agar sama-sama ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang Tuhan sampaikan juga kita harus taat sama pemerintah, kita juga bisa melaksanakan ini supaya ya agar pandemi ini tuh berubah ya statusnya bisa menjadi endemi, dan kita juga bisa lebih leluasa lagi di masa next normal ini. Dan kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap ya menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nama-nama yang tertera di layar. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan doa berkat oleh Bapak Gembala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah doa berkat, saya harap Bapak Ibu sekalian juga dapat tetap
tinggal sebentar karena kami ada sedikit acara yang spesial pada hari ini. Saya persilakan Bapak Gembala. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur hanya bagimu. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami dapat melewati ibadah raya minggu pertama bulan Juli. Terima kasih. Dan setiap pujian yang kami panjatkan pagi ini, biar itu merupakan dupa yang harum, yang membubung kehadirat. Kami percaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terlebih firman-Mu Tuhan yang sudah diperdengarkan pagi hari ini. Biar itu merupakan isi hati-Mu bagi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan, dan pakai dia secara luar biasa. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tadi telah disebutkan nama-namanya, yang bergumul dalam kesehatan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, agar saudara-saudara kami ini yang dalam proses pemulihan dan kesembuhan dapat terwujud, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus pagi ini kami berdoa untuk Ibu Rita dan keluarganya yang telah Kau panggil pulang, kepala rumah tangganya. Biar pada pagi hari ini yang hadir ada tengah-tengah kami ini, beri kekuatan, penghiburan, ketabahan yang sempurna, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk segala rangkaian acara yang telah ditentukan oleh pengurus ini Tuhan. Pakai semua yang terlibat. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tolong Tuhan campur tangan. Dan kami percaya semuanya itu tidak lain hanya kemurahan-Mu belaka. Terima kasih. Sebelum kami tinggalkan Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang berkumpul dalam pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Tuhan tolong buka jalan akan segala kerinduan mereka. Apapun yang mereka dambakan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, campur tangan sehingga mereka pun mengalami pemberkatan daripada-Mu, sehingga nama-Mu pun dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini, dan kami membawa persembahan dan persepuluhan ke hadapan-Mu, karena inilah merupakan kasih setia-Mu kepada kami, dan kami boleh lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujiannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera, damai sukacita
keberkatan yang melimpah dan kesehatan yang prima yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Sidang jemaat, saya persilakan duduk. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pada hari ini adalah hari yang sangat spesial, ya. Dan untuk memandu acara hari ini, saya akan memanggil, ya saya nggak mau sendirian gitu ya, saya akan memanggil partner saya ya, Bapak Albert. Host. Ini Shalom. jadi MC. Iya, shalom. 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 Ada sukacita di tempat ini. Amin. Yang bersukacita diberkati oleh firman Tuhan. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Seperti Cimona tadi katakan bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini kita akan bersukacita lebih lagi bersama. Bahwa tepat hari ini ada pasangan dan keluarga yang sedang berbahagia. Mereka akan mengenang, memperingati, bersyukur, dan ingin berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Ya. Sambil mereka bersiap-siap, boleh mungkin settingannya akan dirubah. Panitia, saya persilahkan untuk merubah settingan di depan. Mereka akan mengenang perjalanan cinta mereka. Sama seperti ketika mereka pertama kali pemberkatan pernikahan. Biarlah dengan mengenang mereka dapat mensyukuri dan lebih lagi menikmati perjalanan cinta mereka ke depan. Bandung, 3 Juli 1978. Telah dipersatukan Tuhan melalui pemberkatan pernikahan yang dilaksanakan di GBI Jalan Suryani nomor 56 oleh Pendeta Theodorus William Korompis almarhum dari Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, seorang pria bernama John Samuel dengan seorang gadis bernama Hannah Jonathan. Di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat, mereka mengikat janji untuk saling mengasihi sebagai suami istri dan tetap setia hingga kematian memisahkan. Dan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, kita dapat menyaksikan tepat 44 tahun usia pernikahan kedua mempelai yang berbahagia. Mereka tetap memegang teguh komitmen mereka sebagai suami istri. Jemaat sekalian yang kami kasihi, sesaat lagi kita akan sambut kehadiran pasangan berbahagia Bapak Ibu Gembala kita. Bila waktu yang lalu pemberkatan pernikahan mereka didampingi oleh orang tua, hari ini mereka akan didampingi oleh anak, menantu, dan cucu yang tentunya sangat mengasihi mereka. Dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut. Inilah Tuan dan Nyonya Pendeta John Samuel. Boleh perlahan aja Om, nikmatin Om. Tante. Pelan-pelan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk boleh untuk tampil ke depan. Boleh di sini. Inilah mereka, Bapak dan Ibu Pendeta John Samuel. Sekali lagi tepuk tangan yang hangat dari Bapak Ibu, boleh mengiringi mereka. Gimana Om rasanya Om? Masih sama kayak waktu dulu pertama pemberkatan Om? Ya, dan mereka akan mengenang, mensyukuri dan berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesaat lagi kita akan saksikan sekilas 44 tahun perjalanan cinta Bapak Ibu Gembala
melalui video klip yang akan ditayangkan. Saya persilahkan multimedia. Ada yang kenal? Seperti firman Tuhan katakan, hanya oleh penyertaan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, mereka boleh bertahan hingga saat ini. Dan mereka percaya penyertaan Tuhan yang akan menuntun mereka di waktu ke depan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat pasangan dan keluarga yang paling berbahagia. Saya undang mungkin anak mantu juga boleh di depan mendampingi mereka. Sebentar kita akan tiup lilin dan potong kue. Umur panjang di tangan kanannya. Ya, silakan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lagi umur panjang. Di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tuh tiup lilin. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Amin. Boleh. Kalau di waktu yang lalu, Om dulu suap-suapan gak Om sama Tante waktu pernikahan? Suap-suapan dulu? Ya. Sekarang pagi hari ini juga kita akan menyaksikan Bapak Ibu Gembala kita saling menyuapkan kue. Boleh kuenya. Kita hitung bersama-sama ya. Kita lihat kekompakan Bapak dan Ibu Gembala. Mau satu berdua Om? Aduh romantis banget. Yuk. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Suap-suapan jadi ingat ini ya Om sama Tante, mengenang masa lalu ya. Oke, kita akan mendengarkan ya kesaksian dan pujian nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Gembala. Saya persilakan Om dan Tante. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh jemaat GBI Trate yang pada pagi hari ini sudah mengadakan spesial acara untuk kami. Juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, keluarga yang sudah memberi kami
yang ada di depan kami ini. Ini bukan kami yang menyediakan, tapi ada orang yang mengasihi, keluarga yang mengasihi yang menyediakan seperti ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Semua ini boleh terjadi hanya atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Nah, sebagai akhir kami akan menaikkan sebuah pujian yang dinyanyikan pula lagu ini pada 44 tahun yang lalu. Lagu ini merupakan lagu pilihan dari papi saya yang sebagai gembala pada waktu itu, di mana lagu ini merupakan bekal untuk kami menjalani rumah tangga kami. Seperti tadi Ibu Rita bersaksi bahwa bersama Tuhan, Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam segala kehidupan kita. Itu pun yang kami alami, hanya bersama dengan Tuhan, hanya sama-sama Yesus kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Sama-sama dengan Tuhan kami boleh menjalani hidup kami, menempuh kehidupan kami. Wow, sama-sama Yesus katanya. Sama-sama Yesus. Ya, sama-sama berdua mereka menjalani dan sama-sama Yesus serta Tuhan mereka berjalan luar biasa, pujian yang sangat indah. Betul sekali ya Albert ya. Jadi ini juga buat kita semua nih, khususnya yang masih muda-muda ya gitu. 44 tahun sama sebenarnya usianya sama usia saya gitu ya. 40 tahun om sama tante sebenarnya udah bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan. Pastinya ada suka dan duka yang mereka jalani, tetapi sesuai dengan judul lagu ini yang tadi saya sempat ngintip-ngintip gitu ya, kata-katanya bagus ya, sama-sama Yesus panjang hidup kita. Kalau kita bersama dengan Yesus, pasti kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa ya, yang berasal dari Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Gembala sebenarnya pengen gitu ya membagikan kebahagiaan, misalnya membagi kue gitu ya, pastinya buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau semuanya dipanggil satu-satu ke depan kayaknya nanti nggak cukup gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa yang akan yang namanya saya sebutkan. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa maju ke depan ya. Bapak Ibu Gembala ingin membagikan kue gitu ya di hari yang berbahagia ini.
Yang pertama, ini katanya nih ya di sini, teman dari sekolah minggu dan menikah di tahun yang sama. Wah, luar biasa ya. Dan sampai hari ini masih bersama-sama melayani di tempat ini. Saya panggil Ibu Sincau untuk maju ke depan. Ya. Kemudian yang kedua, ini sama-sama di kaum muda. Menikahnya kayaknya janjian ya, tahunnya sama katanya ya. Menikah di tahun yang sama dan sama ya. Sampai hari ini juga masih melayani di gereja ini. Saya panggilkan Ibu Nunung. Ibu Nunung maju ya. Yang ketiga, suami istri ya, sama-sama kaum muda katanya ya, sama-sama kaum muda, pastinya juga masih sama-sama melayani dan berjemaat di tempat ini. Saya panggilkan Bapak dan Ibu David Hartono. Bapak Ibu David Hartono ya. Dan yang terakhir ini sama-sama, ini juga pasangan suami istri sama-sama sekolah minggu. Ya, di tempat ini saya panggilkan Bapak Ius dan Ibu Suli untuk maju ke depan. Bapak Ius yang bersama-sama ya. Ibu Hana sekolah minggu dari kecil di jemaat Atuha dulu. Dan Bapak Ibu Gembala akan memberikan. Maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ini teman-teman saya, tidak ada teman dari Pak John ya, karena Pak John ini dari Malang, jadi dia sebatang kara di sini, jauh. Inilah teman-teman saya, tidak ada. Bukannya ini juga keluarga di sana dan anak sematawayang, jadi tidak ada lainnya. Ya memang saya dari Malang, tapi nyasar di Jakarta, dan nyasarnya di Jakarta itu karena sering keluyuran, jadi ketemu sama ini, siapa ini? Sweet Swiu. Nah, dan pada saat yang sama, pacarannya itu bukan langsung tatap muka. Online. Bukan online. Zaman dulu zamannya tulis surat. Jadi pacarannya itu lewat surat, kirim surat, bukan nyebrang ke sana. Itu dulu di rumahnya seberang itu titip telepon, numpang nelpon, belum ada HP. Itu sampai numpuk itu surat cintanya itu. Dan pada akhirnya jadilah begini. Ya, baik deh. Nanti Semua boleh Om ditunggu tunjukkan surat cintanya Om. Baik, ini sebagai tanda Ibu Gembala dan Bapak Gembala ingin berbagi kasih dengan rekan-rekan seperjalanan. Ini kuenya asli ya Bapak Ibu, jadi bisa dimakan. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu boleh dipersilahkan kembali. Silahkan kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu Gembala juga ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik tercinta. Untuk itu saya akan panggilkan mungkin Tante Esther, Shalom, mungkin menyaksikan secara streaming, boleh menyaksikan dari sana. Dan ini adik-adik yang lain saya akan panggilkan. Bapak Jimmy Jonathan, ya Om Jem. Tepuk tangan untuk Om Jem. Kemudian Ibu Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan, kita sambut tepuk tangan. Dan Bapak Benyamin Jonathan sudah ada di bawah. Yuk, kita sambut Bapak Benyamin Jonathan dengan tepuk tangan juga. Ya, Ibu Gembala boleh membagikan. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan boleh dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat dan kemudian kembali.
Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian ibadah dan perayaan wedding anniversary dari Bapak Ibu Gembala telah selesai. Dan kita akan akhiri acara pada hari ini. Dan untuk doa wedding anniversary ini sekaligus menutup ya pertemuan kita pada hari ini, saya undang Bapak Pendeta Pembantu Yanto Simaputra untuk berdoa. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan juga Jeffrey, Regi, dan Miguel bisa di depan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita bagi keluarga Bapak Pendeta John Samuel dengan Ibu Pendeta Madia Hana Jonathan. 44 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati dalam pernikahan yang kudus. Kami percaya pada hari ini, tepat pada hari Minggu 3 Juli 2022 ini Tuhan, mereka merayakan, mereka mengucap syukur dengan ulang tahun perkawinan yang ke-44 tahun ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apa yang telah disaksikan di dalam tadi oleh Ibu Gembala Tuhan, bahwa itu semua di dalam bentuk pujian yang mana Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penghibur, Tuhan sebagai penyertai kepada keluarga ini Tuhan. Demikian mereka telah dikaruniai 2 putra putri Tuhan, yaitu Rizal dan Regina, serta menantu Jeffrey dan cucunya Miguel. Tuhan, kiranya hamba berdoa, lepaskanlah segala berkat-berkat-Mu kepada keluarga ini Tuhan. Kami percaya mereka telah melampaui atau melewati masa-masa sulit, tetapi Tuhan menyertai kehidupan mereka, kehidupan hamba Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Engkau, kebaikan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkatilah hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam menggembalakan domba-dombanya. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, dan terlebih itu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga pada tahun-tahun berikutnya sampai Tuhan menyertai mereka, apa yang mereka rindukan selama ini Tuhan, Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami perintahkan sembuh, karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati Rizal, Engkau berkati di dalam apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus buat berhasil. Demikian juga Tuhan dengan Regina dan Jeffrey, Engkau berkati di dalam pekerjaannya. Kami percaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan Yesus. Kami jemaat berdoa Tuhan, mengucap syukur kebahagiaan ini oleh karena Engkau yang mengasihi, Engkau yang bermurah hati kepada Bapak Pendeta John Samuel dan istri. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta mengucap syukur oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian silahkan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin, shalom, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.